juga adalah tradisi gereja, Pak. Bukan secara spesifik. Saya Jadi bilang begitu. tradisi kitab suci, Bu. Jadi Iya. kami adalah Dan tradisi. tradisi kitab suci, betul, Bu. Jadi pemahaman Nah, ini berbeda kan pandangan tadi yang saya tanyakan kepada Bang Jiman bahwa kitab ini itu saya sebutkan nih, Pak. baik. 6, Pak. 6 dari 13 surat-surat Paulus masih diperdebatkan keotentikannya. Penulisnya diduga kuat ke-6 surat tersebut ditulis oleh Paulin. Siapa Paulin? Orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Jadi mau Bapak bilang itu bukan penulis Paulus, oke lah, tapi setidaknya itu pengajaran Paulus. Suka Yang kodeks tertua itu Sinaiticus. Sinaiticus, betul, dan kemudian juga Sebenarnya kodeks itu banyak banget, Pak. Banyak, Kodeks itu Bu. banyak banget. Cuman kalau kita merujuk kepada perjanjian LAI ini mengutip kemana? Kalau saya bahkan bukan kodek lagi, Pak. Kalau saya punya kajian materinya. ya. Bahkan lembaga Alkitabiah Indonesia itu tidak konsisten mengutip terjemahan apakah mengikuti Septuaginta. Kita bicara perjanjian lama dulu ya. Ini Pak, ini kalau dibagi dua itu masalahnya tuh ribuan banget tuh. Betul. Perjanjian, Tidak membantah, boleh saya bicara sedikit ya, Bu ya. silakan. Baik. Jadi saya tidak membantah apa pendapat Uni ya. Memang kami kan tidak pernah klaim bahwa itu ditulis oleh Yohanes sendiri, kami tidak pernah klaim itu seperti itu, Bu. Kristen mengklaim. Oh, ya, saya nggak tahu. Tapi kalau Dengan mengatakan itu surat Yohanes, dengan mengatakan itu kitab by Yohanes, according Yohanes, Gospel according John, Gospel according Luke, itu klaim bombastis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya pelogat Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat dunia rifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Penambahan tekstual, penambahan karena kan mengalami penyalinan ya, seperti teks-teks dalam contohnya apa ya, abad keempat itu Kodeks Vatikanus ya, yang Uni Riva suka Yang kodeks tertua itu Sinaiticus. Sinaiticus, betul, dan kemudian juga Sebenarnya kodeks itu banyak banget, Pak. Banyak, Kodeks itu Bu. banyak banget. Cuman kalau kita merujuk kepada perjanjian LAI ini mengutip kemana? Kalau saya bahkan bukan kodek lagi, Pak. Kalau
Saya punya kajian materinya. Ya. Bahkan lembaga Alkitabiah Indonesia itu tidak konsisten mengutip terjemahan apakah mengikuti Septuaginta. Kita bicara perjanjian lama dulu ya. Ini Pak, ini kalau dibagi dua itu masalahnya tuh ribuan banget tuh. Betul. Perjanjian lama saja LAI itu tergantung mana yang mendukung doktrin tuh. Contohnya saya kasih dua nih. Ketidakkonsistenan LAI ketika satu ayat yang berbeda antara Septuaginta dengan teks Mesorah, mana yang menguntungkan doktrin Kristen diambil. Contoh, Bapak lihat Septuaginta dalam Yesaya pasal 3 nomor 9. Di situ ada tertulis, bukan seorang duta, tapi aku Tuhan yang akan turun menyelamatkan. Dan LAI ambil versi Septuaginta, karena di teks Mesoranya melainkan Melech Elohim atau malaikat Tuhan. Yesaya pasal 63 nomor 9. Di teks Mesorah kalau nggak 10 atau 9. Perhatikan itu. Tapi lucunya LAI tidak konsisten mengambil Septuaginta aja. Harusnya kalau ngambil Septuaginta ya patokannya Septuaginta aja, teks Mesorah buang karena ada kesalahan di situ. Kan begitu ya logikanya. Paham maksud saya? Betul. Paham Bu. Paham. Tetapi Bapak tahu nggak yang terjadi apa? Justru anehnya ketika di dalam Hosea pasal 11 ayat 1 yang di Septuaginta tertulisnya dari Mesir kupanggil anak-anaknya. Di teks Mesorah dari Mesir kupanggil anakku. LAI ambil mana? Teks Mesorah. Kitab yang belum ada, yang adanya di abad ke-9 sampai 10, 4 sampai 10. Yang direkonstruksi ulang sama keluarga Mesoret. Jadi kenapa kalian jauh tersesat? Karena kalian berdiri di agama yang kitab sucinya itu direkonstruksi berdasarkan kebutuhan. Ini statement saya ini agak pedih tapi fakta. Contoh, Bapak tahu tidak bahwa penulis Biblos itu hanya diduga, Pak, tapi tidak ada yang dapat membuktikan secara ilmiah bahwa penulisnya ada saksi mata langsung. Coba Bapak lihat narasi-narasinya. Yohanes penutup Yohanes itu, narasinya itu bukan orang pertama. Dan lucunya yang dulu lebih ditulis itu surat-surat Paulus, Pak. Dan kita tahu murid-murid Yesus adalah orang Yahudi yang bahkan kalau kalian lihat di narasi Biblos itu sendiri adalah orang-orang yang sulit memahami pengajaran Yesus. Tiba-tiba mereka tara di usianya yang sudah tidak lagi muda menuliskan kitab berbahasa Yunani yang adalah bahasa penjajah yang dikatakan sebagai bahasa yang cukup sulit lah kalau bagi orang Yahudi pada saat itu. Sama seperti kita, saya orang pribumi tiba-tiba dijajah sama Belanda, bikin karya ilmiah pakai bahasa Belanda. Saya nggak akan mungkin bisa melakukan itu kalau saya nggak kuliah dan sekolah diajari sama Belanda. Apa iya murid-murid Yesus belajar sama orang Yunani? Beda, Pak. Zaid bin Sabit, Pak. Zaid bin Sabit itu tradisi menulisnya sudah dari kecil dibimbing sama Rasulullah. Dia diperintahkan Rasulullah untuk belajar bahasa Ibrani, Pak, sehingga dia bisa membaca kitab-kitab terdahulu supaya dia tidak mudah dibohongi. Artinya Zaid bin Sabit ini keakademisan dia itu validasinya Rasulullah. Dia memiliki jabatan waktu itu penulis Rasulullah. Beda dengan kekristenan, kita tahu murid-murid Yesus adalah orang yang tidak terpelajar. Usia dia bertemu dengan Yesus itu sudah pertengahan dewasa, menjelang dewasa. Bayangkan berapa tahun kemudian ada tulisan-tulisan itu ke umurnya mereka itu kira-kira berapa tahun coba mereka menulis. Apa iya dengan kualitas daya ingat, dengan kualitas kemampuan menggunakan bahasa Yunani, apa betul penulisnya adalah murid-murid Yesus? Itu tidak terbukti secara ilmiah, bahkan diakui oleh para scholar kalian sendiri, termasuk dari Katolik. Ya, berapa tahun umurnya itu? 90-an. Apa iya mereka dan bayangkan, taruhlah mereka masih punya kemampuan menulis. Coba saya tanya, bagaimana caranya kalian memvalidasi bahasa Aramaik dari Yesus yang diajarkan kepada muridnya sejalan dengan bahasa Yunani yang ada di kitab kalian, padanan katanya. Bapak perhatikan ya, Pak, tahun 2025 aja terjemahan yang kita bahasanya masih eksis itu masih banyak kesalahan, Pak. Yonatan Purnomo mengatakan, seorang profesor atau dokter yang banyak mendapatkan penghargaan di ranah kekristenan itu bahkan mengatakan 6.000 lebih kesalahan terjemahan. Bayangkan di dunia yang teknologinya seperti ini, kita bisa searching bahasa loh, kita bisa translate ke Google loh. Masih banyak kesalahan terjemahan. Kebayang nggak Bapak, beberapa ribu tahun lalu ada orang-orang tua yang hidup bersama Yesus, konon kabarnya menikmati perjalanan hidup bersama Yesus, membukukan sebuah kitab ke dalam bahasa Yunani, kemudian menggunakan ingatan mereka sepanjang kehidupan mereka. Bagaimana validasi keilmiahannya itu? Tidak. Makanya ada klaim dan doktrin mereka dibimbing Roh Kudus supaya mengunci pertanyaan kritis dari orang-orang seperti saya ini. Mustahil ya, Pak. Nah, jadi
tidak membantah. Boleh, boleh saya bicara sedikit ya, Bu ya. Silakan. Baik. Jadi saya tidak membantah apa pendapat Uni ya. Memang kami kan tidak pernah klaim bahwa itu ditulis oleh Yohanes sendiri, kami tidak pernah klaim itu seperti itu, Bu. Kristen mengklaim. Oh, saya nggak tahu. Tapi kalau Dengan mengatakan itu surat Yohanes, dengan mengatakan itu kitab by Yohanes, according Yohanes, Gospel according John, Gospel according Luke, itu klaim bombastis. Sorry, dalam dunia akademik itu dikatakan sebagai kejahatan akademik itu. Ya mungkin mereka perlu belajar secara mendalam penulisan kitab suci, kritik teks gitu ya, Bu ya. Mereka harus belajar seperti itu, bahwa kitab ini kan ditulis oleh ada penyalinnya, ada juru tulisnya. Tapi yang menjadi satu bukti ya, Bu ya, walaupun terdapat 30 atau 40 ribu varian di dalam teks yang berbeda, varian dalam 1-2 kata, 1-2 ayat yang berbeda, kemungkinan juga ada salah salin, atau ada juga tambahan seperti Bauni bilang tadi, ada tambahan untuk menambah pemahaman. Tapi yang menjadi konsistensinya itu selama konsistensi 40 ribu salinan itu bersatu konsisten adalah Yesus disalib, wafat, 3 hari kemudian bangkit. Itu yang menjadi konsistensinya, Bu. Begitu ribuan saya kesana. Ribuan varian yang tetap konsisten selama ratusan tahun gitu ya, Bu ya, atau puluhan tahun ya. Iya, gini Pak. Kalau kita bicara tentang konsistensi keyakinan bahwa Yesus mati di salib, itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kebenaran dalam kitab Anda. Kenapa? Informasi tentang penyaliban pun dalam kitab Anda tidak ada konsistensinya. Saya bisa menunjukkan banyak ayat-ayat yang kontradiksi. Informasi yang diberikan Markus, Matius, Lukas dengan Yohanes itu beda. Asal Bapak tahu ya, kitab Matius dan Lukas itu 80% menyadur kitab Markus. Dan makanya banyak perbedaan dengan cerita Yohanes. Seperti kesaksian tentang Maria Magdalena pada waktu penyaliban. Ada yang mengatakan, Yohanes mengatakan dari dekat, kemudian Markus, Lukas mengatakan, atau di ketiga kitab mengatakan dari jauh. Ini bukti bahwa tidak ada konsistensi perkataan Yesus. Dan bahkan Bapak kalau lihat, Yesus pernah bilang, ada seorang murid berkata, guru yang baik. Lalu Yesus berkata, kenapa kau katakan aku baik? Tahu nggak di kitab lain dikatakan seperti apa? Tidak. Guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku apa Yesus berkata, mengapa kau bertanya kepada aku perbuatan apa yang baik yang harus dilakukan? Pak, ini diksi yang sangat berbeda loh Pak. Dan maksud saya begini, ketika ada pengklaiman bahwa dia mati dan bangkit, itu doktrin yang harus diterima, ditanamkan di seluruh gereja. Kenapa? Itu fundamentalnya yang dibangun oleh Paulus. Bapak harus tahu, Paulus membangun ini dari pernyataan-pernyataan dia dengan matinya Yesus telah batal hukum Taurat. Kemudian kita dengan meminum ini kita memberitakan kematian Tuhan. Jadi kalau Bapak ingin tahu yang sangat mempengaruhi kekristenan ini, Bapak tidak bisa ingkari namanya Paulus. Orangnya Paulus yang mendeklarasikan bahwa Yesus mati menembus dosa Bapak, karena dosa itu hanya bisa dapat karena kasih karunia. Bapak perhatikan di surat mana adanya itu. Paulus. Dan bahkan saya bisa mengatakan ajaran Yesus dengan Paulus bertentangan. Faktanya begini, Yesus, perempuan sundal yang bersama Yesus katakan dosanya telah diampuni karena dia banyak berbuat kasih. Yesus mati atau tidak itu? Belum. Yesus belum mati. Kalau memang tidak ada yang diampuni, dosa seseorang itu bisa diampuni karena kematian, harusnya dosa wanita itu belum diampuni. Tapi faktanya Paulus mengatakan dalam kitab Ibrani, tidak ada pengampunan kecuali tanpa darah. Ini siapa yang menegaskan nih? Paulus. Paul yang mengatakan. Yesus berkata apa? Dosanya telah diampuni karena dia banyak berbuat kasih. Jadi kalau kita bilang memang itulah doktrin yang diajarkan oleh Paulus, makanya kalian seluruh Kristen percaya dia mati untuk dosa kalian. Jadi kan saya bilang gini, kitab suci itu kalian jadikan sebagai pendukung doktrin saja. Kalian sudah memiliki doktrin sejak semula dari Paulus. Dan ini fakta. Karena coba mari kita buktikan deh, kita jujur Pak. Kita jujur saja, Bapak dapat informasi tentang pembatalan kitab Torah itu dari Yesus atau dari Paulus? Coba kita jujur deh. Karena poin pentingnya adalah ajaran Kristen ini ajaran yang meniadakan hukum Taurat dengan kematian Yesus
yang dikatakan sebagai penggenapan. Nah, jadi yang ngajarin begitu tuh Yesus atau Paulus? Coba Bapak jujur, kita jujur-jujur aja. Kalau memang ada Yesus berkata seperti itu, coba tunjukkan ke saya ayatnya mana. Tidak ada sama sekali. Bapak cari, Yesus pun secara eksplisit berkata, aku tidak meniadakan. Bahkan lebih baik bumi hancur daripada satu iota dihilangkan. Yang mengajarkan mengurangi satu iota tuh dia menepati di kerajaan surga. Dan bahkan Yesus pun menjalankan hukum Taurat. Tapi yang terjadi tidak lama setelah Yesus konon katanya ke surga, seorang tokoh yang patut kita pertanyakan ini orang siapa, karena memang pengetahuan tentang orang ini kita tahu hanya dari surat-suratnya saja. Kita tidak tahu bapaknya siapa. Dia hanya mengklaim keturunan Benyamin, orang Farisi yang memiliki kewarganegaraan Romawi, berasal dari Tarsus. Kita cuma tahu dari dia, tapi kita tidak tahu dari ahli sejarah. Kita tidak tahu, bahkan dia mengaku murid Gamaliel yang dibantah oleh orang Yahudi. Jadi kalau kita mau bicara tentang doktrin Yesus mati dan bangkit, mohon maaf Pak, kematian Yesus itu memang adalah sebuah dianggap sebagai sejarah oleh para orang Yahudi, karena memang orang Yahudi mengakui membunuh nabi palsu. Itu kita akui, dalam Al-Quran pun dikatakan begitu. Al-Quran tidak menafikan kok ada manusia yang mati kok. Di Al-Quran tidak menafikan bahwa orang Yahudi itu menganggap mereka membunuh Mesias. Makanya kami telah membunuh, padahal mereka sedang bersilang sengketa tentang hal itu, tentang siapa yang mereka bunuh. Jadi itu kami tidak masalah. Kita tidak perlu berdebat tentang hal itu. Yang perlu kita perdebatkan adalah ketika kita bicara tentang kitab suci, kelayakan kitab dikatakan suci, itu ada nggak standarisasinya di kalian? Seperti yang ditanyakan Jimen tadi. Sepakat. Itu yang kita tanya. Iya, itu maksud saya. Itu poin kita, ending kita tuh di situ. Kalau kita bicara doktrin, ya apapun yang terjadi, yang penting kami ditebus. Itu udah selesai diskusi. Tapi gini udah, sedikit menginformasikan, Iya. tadi dia sempat berdiskusi sama aku, pada akhirnya Bible diakui bukan kitab suci, itu selesai. Ya, betul. Dia mengatakan bahwa Bible tidak sempurna, kata dia. Bible tuh nggak sempurna, dia bilang. Betul. Saya bilang Bible bukan tulisan yang sempurna, Bang. Saya tidak mengatakan bukan kitab suci. Tulisan-tulisan yang tidak sempurna. Kalau sudah dikatakan tidak sempurna, sudah gagal menjadi kitab suci, saudara. Kitab suci itu harus sempurna. Lanjut. Dan Oke. yang lebih parahnya begini. Bentar ya Dek, sedikit Dek. Iya, Ini mau silakan. maghrib di sini. Nanti ambil lagi Dek. Masuk aja. Jadi gini Dek, gini brotherku ya. Saya adalah seorang yang berdebat lintas agama ini, memastikan dulu pertanyaan yang saya ajukan kepada lawan diskusi dan lawan debat saya itu saya mesti harus bisa menjawab. Kalau diajukan ke saya nih, Uni Rifa, apa alasan Al-Quran bisa dikatakan suci? Saya tidak akan menjawab dari perspektif pribadi Pak, tapi saya akan menjawab menggunakan Al-Quran. Al-Quran punya parameter tentang kesuciannya, dan parameter itu koherens dengan realitas konkretnya. Artinya terbukti secara waktu, membuktikan, masa membuktikan, para intelektualitas membuktikan. Contoh, saya kasih satu contoh deh. Kenapa Al-Quran dikatakan suci? Ya karena semua kalam ilahi, perkataan Tuhan yang tidak bercampur dengan perkataan manusia. Sampai detik ini Al-Quran itu dikaji bukan hanya dari kalangan intern Islam. Bapak, kalau saya kasih dua nama deh pembuktiannya bahwa Al-Quran ini dikaji sama orang di luar Islam secara serius loh. Louis Maaluf, Izutsu Toshihiko, sekarang Bapak cari namanya. Orang Jepang yang bahkan menjadi salah satu penterjemah ya, mendefinisikan bahasa-bahasa Al-Quran. Dia belajar secara serius, termasuk Louis Maaluf yang memiliki kamus Al-Munjid. Ada tidak karya ilmiah mereka nih yang pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu terbukti bukan perkataan Tuhan dari gaya bahasa Al-Quran? Seperti saya bisa membuktikan gaya bahasa kitab Yohanes dalam penutupnya itu, dialah yang menjadi saksi mata dan segala macam. Terbukti itu sudut pandang orang ke orang merujuk kepada orang pertama yang menceritakan tentang orang kedua. Jadi bukan dia yang menjadi saksi mata langsung. Tapi kalau Al-Quran kalam ilahi, karena memang semua gaya bahasanya menunjukkan Allah berkata gitu loh. Kul, semua perkataan itu make sense, masuk akal kalau itu adalah perkataan Tuhan yang diperintahkan untuk diulangi.
gitu. Jadi satu itu. Yang kedua, ketika Al-Quran mengklaim dirinya sendiri, ini yang kerennya tuh ini loh. Kalau klaimnya itu dari saya pribadi, masih bisa dikatakan itu kan kitab suci menurut kau. Tapi Al-Quran bilang gini, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah walajadu fi ikhtilafan katsiran. Apakah kalian umat kafirun, wahai kalian manusia, tidak memperhatikan Al-Quran? Ini kata Allah dengan bahasa yang sangat luar biasa indahnya. Apakah kalian tidak mentadabur? Bapak tahu arti definisi tadabur itu, Pak? Tadabur itu salah satu proses ilmiah, Pak, dalam kajian akademis. Apa itu? Observasi, Pak. Apa kalian tidak meneliti Al-Quran? Seandainya itu bukan dari Allah, tentu banyak ikhtilaf, kontradiksi. Saya cuma nunggu nih sampai saya mati ya. Saya lagi nunggu satu scholar yang betul-betul fasih bahasa Arabnya, mempelajari bahasa Al-Quran, scholar, apapun gelarnya terserah, mengeluarkan jurnal ilmiah bahwa Al-Quran terbukti ada kontradiksi di dalamnya. Padahal Al-Quran itu diturunkan selama 23 tahun loh, Pak. Seorang yang ummi yang tidak pernah belajar. Kita semua bicara tentang Tuhan ini, literaturnya sumbernya adalah kitab suci. Kalau kitab kita tidak ada alasan mengatakan dia suci, buang, Pak, buang. Seperti itu, mending baca koran gitu. Jadi saya di sini mau maghrib, Bapak silakan tanggapi, saya tetap mendengarkan. Ya, saya tidak akan menanggapi lagi. Apa Buni sedikit tambahan aja. Buni tadi Buni bilang Ibrani tulisan Paulus. Itu setahu saya bukan tulisan Paulus. Diragukan, Pak, dan diduga Iya, Paulus. bukan. Semua, Pak. Bapak tahu nggak ada berapa kitab yang diragukan sebagai tulisan Paulus? Banyak, Pak. Betul, banyak. Jadi saya hanya mengutip jumhurnya Kristen. Betul. Tapi yang jelas kitab Ibrani itu bukan pengajaran Yesus. Tapi kitab Ibrani itu terpengaruh oleh Paulus. Karena apa? Mau dikatakan sepakat atau tidak sepakat, Kitab Ibrani tidak ada itu satupun. untuk orang Ibrani, Bu. Iya, gini Pak, Iya. kitab Ibrani, iya. Tetapi sampai detik ini kalian di intern Kristen saja, itu kalian masih tidak tahu siapa penulisnya, dan kalian juga tidak tahu bagaimana kemudian surat-surat Paulus ini, apakah betul semuanya penulisnya Paulus? Itu pun masih diragukan, Pak. Bisa saya sebutkan ya, yang diragukan sebagai surat-surat Paulus banyak, Pak. Saya belajar ini soalnya, dan ini sekolah kalian yang memberi ke saya tentu mengutip saja kan. Ya, Kalau saya ini kan, nah tahu juga. gini ya, dan pemberian nama kitab itu, pemberian nama kitab-kitab itu ya Pak ya, itu juga adalah tradisi gereja, Pak. Bukan secara spesifik. Saya Ini bilang begitu. tradisi kitab suci, Bu. Jadi Iya. kami adalah Dan tradisi kitab suci, betul, Bu. Jadi pemahaman Nah. kami berbeda kan pandangan tadi yang saya tanyakan kepada Bang Jiman bahwa kitab Ini itu saya sebutkan nih Pak. baik. 6 Pak, 6 dari 13 surat-surat Paulus masih diperdebatkan keotentikannya. Penulisnya diduga kuat ke-6 surat tersebut ditulis oleh Paulin. Siapa Paulin? Orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Jadi mau Bapak bilang itu bukan penulis Paulus, oke lah, tapi setidaknya itu pengajaran Paulus. Makanya saya pernah bilang Kristen itu nggak layak disebut sebagai Kristen. Nah, makanya saya pernah bilang Kristen itu harusnya berganti nama. Kalau mau jujur, Paulisme, bukan Kristen, Mbak. Karena kalian pengikut Paulus, Paulisme. Makanya itu Paulin. Serius, Paulinisme. Cocoknya tuh Paulinisme. Karena kalian nggak bisa menghindarkan semua kekristenan itu, liturginya itu adalah tradisi Paulus gitu loh, bukan tradisinya Yesua. Yesua itu ada seorang Yahudi yang taat kepada Taurat. Dia meluruskan pengajaran-pengajaran bidat dari kalangan Yahudi yang menambah-nambahi, yang mengurang-urangi. Dia bukan orang yang datang mencampur adukan pengajaran pagan dengan Yahudi. Tapi ini kata scholar kalian ya. Bahkan di sini dikatakan ya, 7 surat yang dianggap benar-benar ditulis oleh Paulus. Ketujuh surat yang dianggap ditulis oleh Paulus adalah Tesalonika, Galatia,
1 dan 2 Korintus, Filipi, Filemon, Roma. Sedangkan keenam surat yang diperdebatkan adalah Efesus, Kolose, Tesalonika 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius dan Titus. Nah, terus ahli-ahli perjanjian baru juga mengatakan bahwa 4 gospel itu bukan saksi mata yang menuliskan, tapi ini kajian akademik. Dan itu dari scholarnya Kristen ya. Bu Uni, saya coba sedikit tanggapi sebentar aja bahwa tadi kan Bu Uni bilang ajaran Paulus, tapi kami Katolik itu mengikuti tradisi Yesus ya Bu. Jadi malam Paskah itu Mbak, perjamuan terakhir setiap minggu kami mengulang terus Bu, setiap minggu. Ada perintah untuk diulangi nggak sama Yesus itu? Adakah perintah dari Yesus untuk melakukan ritual itu sesuai untuk continue sebagai ibadah itu ada? Ada Bu. Itu Bu, di kitab-kitab Injil itu ada ya. Silakan Pak. Jadi itu ada. Jadi kan Ibu ini kan mau ini, jadi saya nggak ganggu lagi. Cuma itu aja. Kami setiap minggu mengadakan liturgi itu seperti itu ya Bu ya. Perjamuan. Ya, perintahnya di mana Pak? Dalilnya di dalam Bible Pak? Baca aja Bang Jiman kan Kristen dulu kan. Ya, saya tidak menemukan Pak. Saya tidak menemukan. Iya. Terakhir ya, ini saya mau sholat maghrib dulu. Jadi kenapa saya katakan ketika kalian itu beriman itu iman itu berdasarkan analisis sempit dan analisis yang dangkal. Contoh saya tadi tuh, mentang-mentang namanya surat Ibrani, langsung dikatakan itu surat-surat untuk orang Ibrani. Ayolah kita make sense, Bapak logik aja berpikirnya. Iya. Apa iya kepada orang Ibrani menggunakan bahasa Yunani koine gitu? Nah, jadi begitu juga dengan Septuaginta gitu. Jadi kita kalau mau pakai ilmu apa kita mengidentifikasi ini? Pakai ilmu sosial, pakai ilmu psikologi, pakai ilmu kritik teks. Kita akan menggunakan itu. Pakai metode yang betul-betul disepakati oleh dunia akademik. Maka dunia akademik sudah menyepakatinya bahwa Bible tidak ilmiah, Pak. Orang-orang yang berbicara pada waktu dia bahwa di Nazaret itu terdapat satu kota yang dibangun oleh zaman Helenisme di dekat Nazaret Bu. Kita tidak membahas itu. Tidak ada kaitannya. Ada kaitannya. Kaitannya adalah orang-orang berbahasa Yunani. Seperti kita sekarang. Saya tahu orang Yahudi berdiaspora, tapi ketika Bapak mengatakan bahwa kitab itu khusus diberikan kepada orang Ibrani menggunakan bahasa Koine Greek, itu sesuatu yang lucu gitu loh Pak. Ya, ada musik ya, yang ada musik turunkan aja dulu Dek. Ya udah, di sini udah azan, Jimen ambil alih, Iqbal ambil alih ya Dek. Ngobrol lagi ya, kapan siap. Setuju sama saya, sama Jimen. Nggak perlu lah. Dengan Bu Buni kalau wajiban maaf ya, Pertanyaan saya dia belum dijawab. Sama saya saudara, sama saya. Awal sudah terlihat ya. Jadi kalau Mbak Uni enak ngobrol. Enggak. Pertanyaan saya belum Sama dijawab. aja. Apa? Kalau sama Uni belajar, kalau sama mereka diskusi. Enggak, izin dulu Pak Teguh. Bang Teguh. Sama saya pertanyaan saya belum dijawab. Pertanyaan saya belum dijawab. Saya jawab juga kan. Pertanyaan saya belum dijawab. Gitu loh. Kalau Mbak Uni kita berbicara masuk ya. Enggak. Pertanyaan saya belum dijawab. Ya, saya tanyakan bukan tulisan, tetapi isi dari Bible itu bisa nggak dikatakan adalah firman Tuhan, murni firman Tuhan atau tidak? Iya atau tidak? Itu aja saya minta jawabannya. Abang mau maksudkan saya. Iya, saya tanya dong, wajar dong, wajar. Kan Anda bertanya dari awal, kenapa Anda pindah? Kenapa Anda pindah? Saya jawab karena tidak murni itu firman Tuhan, tidak murni isinya. Bahwa itu berasal dari firman Tuhan atau kitab suci. Jadi saya sudah jawab. Sekarang pertanyaannya saya balik. Baik, saya jawab Bang. Jadi perkembangan terakhir itu teologis, perkembangan terakhir mengenai istilah firman Tuhan itu adalah kitab suci, Bang. Itu aja. Saya ya, ulang makanya pertanyaan. Abang nggak mengerti kan? Abang mau saya jawab sebentar ya Bang ya. Dengarkan baik-baik, dengarkan dulu baik-baik Bang. Saya tadi mendengarkan Abang loh. Saya mendengarkan Abang loh. Dengarkan baik-baik. Pertanyaan saya saudaraku, dengarkan baik-baik. Firman Tuhan, isi dari firman Tuhan yang dianggap firman Tuhan yang disebut dengan Bible, benarkah itu murni dari firman Tuhan atau tidak? Iya atau tidak, itu aja saya minta jawaban. Jangan putar-putar. Bang Kata, saya komisi dulu ya Bang Kata ya. Terima kasih selamat sore Bang. Mana? Terima kasih Bang Kata. Terima kasih Bang. Terima kasih.
Pelanggaran. Pelanggaran kamu, pelanggaran. Kemana kamu, wih? Kamu belum diizinkan pergi, pelanggaran kamu, pelanggaran. Wih. Karena Halo, gini Bang Pingoleng. Iqbal. Iya loh, apa? Karena gini Bang Iqbal, tadi kan dia mendalilkan, mengalibi yang tidak suci itu adalah tulisannya. Saya mau jawab, kalau dia menjawab itu lagi kembali, saya mau jawab sama dia. Kalau isinya itu murni, asli dari firman Tuhan, otomatis yang dituliskan juga adalah murni. Karena isinya murni. Tetapi kalau isinya tidak murni, tulisan sebagus apapun dan seindah apapun, mohon maaf, itu tidak suci. Udah Itu dua diakui hal tadi. yang paling- Sudah diakui Iya, tadi itu bahwa makanya. Bible itu bukan kitab suci, udah clear sebetulnya. Dengan dia menyatakan bahwa Bible itu tidak sempurna, ya secara tidak langsung dia mengakui bahwa Bible itu bukan kitab suci, karena yang terkategori daripada kitab suci itu dia harus sempurna. Yang membedakan kitab suci dengan kitab-kitab pada umumnya adalah ada kata suci di situ. Sesuatu yang diyakini suci adalah sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Ya, Iya. sumber Makanya informasi dari Tuhan gitu. Makanya tadi saya minta jawaban langsung dari mulutnya, saudara, semuanya yang di bawah. Kalau dia bilang tidak suci atau tidak murni, saya jawab, itulah alasan saya kenapa harus cari yang suci. Simple doang. Kalau sesuatu hal yang tidak suci, kenapa harus bertahan? Karena sesuatu hal di dalam isi yang tidak suci, ada yang tidak baik. Maka saya harus cari yang suci agar menjadi baik. Ya. Jadi karena dari awal kan dia bertanya tadi pertanyaannya dia, kenapa kau pindah sehingga perbedaan Bible dengan Injil itu apa gitu. Nah, ataupun Al-Qur'an. Nah, makanya Intinya dia Kristen menghindari. salah, Dek. Nah, Iya, Jimen panjang lebar, intinya kau udah Islam sekarang, bersyukur kau. Intinya Kristen salah, Dek. Udah Jadi salah tahu dia, kan udah pasti alasannya salah kenapa? dia. Iya, tahu kan kenapa Kristen salah kan, Dek? Akhirnya tahu kan kenapa alasannya? Ya udah kitabnya yang nggak suci lah. Ya udah. simple, iya. Karena gini kan udah berulang kali saya sampaikan itu nih sama di depan Ustadz Alif juga. Kenapa saya harus milih Islam? Karena di dalam Islam itu ada satu paket di dalam kitab sucinya. Apa itu di dalam kitab sucinya? Ada agama yang menyatakan agama tersebut langsung Tuhannya. Ya, langsung Tuhannya. Ada aturan yang menyatakan siapa? Langsung Tuhannya. Sementara di Bible bukan Tuhannya, bercampur sama orang-orang yang tidak punya legitimasi. Makanya tidak suci, makanya saya pindah, saya cari. Kalau saya tadi mau kepingin tadi di awal saya makan keju, lah tiba-tiba saya berada di outlet yang tidak ada kejunya, saya carilah yang ada kejunya. Jadi begitu simpel analoginya sebenarnya, saudara. Kira-kira begitu. Lanjut Bang Dawel. Oke, Pingoleng 69, selamat sore Pingoleng. Pingoleng 69, buka mic-nya, halo. Alah, malah anak-anak dikasih di depan, nggak sopan kali Pingoleng ini. Bodoh kali, nggak boleh kayak gitu tuh anak-anak. Nggak sopan. Ada akal juga. Iya. Makanya kan Bang Iqbal, kami diskusi tuh siapa namanya itu Bang Jordi. Dia mengakui bahwa banyak kontradiksi. Bayangkan coba dia mengakui. Dia mengakui Gini, dia itu cuman mau mencari cacat celah daripada Islam, Iya. berusaha untuk mengorek-orek. Dia paham materinya itu, sesuatu yang sebenarnya gini loh, intinya nggak ada niatan dia itu mau belajar, nggak ada. Tapi nggak masalah, aku udah bahas sama Uni itu di belakang. Gue bilang nggak apa-apa, sampaikan aja. Karena fokus tujuan kita itu bukan dia sebetulnya. yang lain. Tapi orang yang menonton yang ada di bawah. Tujuan utama kita adalah mengedukasi kawan-kawan semua kan itu. Iya. Bang Scorpio, makasih Bang Scorpio, Sukron. Sama dengan you. Pak Edi itu. Pak Edi itu tahu Bang, dia DM saya itu dengan Jordi itu tahu bahwa ada kontradiksi, hanya patuh pada doktrin. Dan itu mereka tahu bahwa doktrin itu juga bisa salah, bisa benar. Makanya saya katakan, kalau sudah tahu salah, kenapa harus Kristen? Itu pertanyaan paling mendasar. Itu aja. Kenapa masih Kristen gitu? Karena pertanyaan itu saya libatkan ke dalam diri saya sendiri dulu merenung. Kalau saya sudah tahu bahwa kitab ini tidak
otentik, tidak murni. Kedua, bahwa Yesus bukan Tuhan dan agamanya bukan yang dilegitimasi atau diinstruksikan oleh Yesus atau Tuhan. Kenapa harus Kristen? Karena bab Logika pertama itu- adalah iman. Gini. Mereka itu, oh iya. Aku Ya, pernah betul. baca satu buku. Ini teman-temannya, aku cerita sedikit. Orang Katolik itu, dia punya buku itu. Itu buku dogma atau buku doktrin pertama ketika seorang itu setelah dibaptis di seorang Katolik ya. Itu karangannya Danar Widarasana dan Victory J. Iya. Judul bukunya itu Pengajaran Iman Katolik. Anda kalau baca buku itu, bab pertama yang Anda buka itu langsung keluar tuh, beriman. Bayangkan, bab pertama dalam pengajaran iman Katolik itu adalah beriman dulu. Dia harus beriman dulu intinya. Nah, beriman itu di dalam bab tersebut ada tertulis cara mengenal kepada Tuhan atau cara mengenal kepada Theos gitu kan. Ada 3 metodologi, ada 3 metode untuk bisa kita mengenal kepada Tuhan. Yang pertama, melalui pengalaman manusia. Mereka percaya itu. Jadi untuk mengenal kepada Tuhan itu mereka lebih percaya melalui pengalaman manusia. Entah siapa yang memberikan pengalaman atau memberikan kesaksian itu, sabodo lah ya, yang pasti itu. Yang kedua, melalui tanda-tanda alam. Bayangkan, mereka mengenal Tuhan mereka itu melalui tanda-tanda alam, seperti kena bencana dulu gitu kan, baru tahu Tuhan itu ada gitu. Nah, yang ketiga melalui kitab suci. Jadi kitab suci itu ditaruh urutan nomor 3 untuk wanti-wanti. Dia wanti-wanti, udah wanti-wanti dia karena ini pasti dikritik sama orang Islam. Gitu. Jadi ya itulah Kristen. Berat Iya. memang, tapi kembali lagi fokus tujuan kita bukan mereka, bukan orang yang lawan kita bicara yang di depan kita. Sebetulnya kalau saya lebih mengedukasi kepada teman-teman yang ada di bawah supaya teman-teman tuh paham gitu loh. Jangan sampai nanti ada misionaris yang mengetok pintu rumah kalian dan mereka menawarkan sesuatu yang tidak pernah kalian dengar gitu. Akhirnya kalian tertarik dan meninggalkan Islam. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai. Perlu teman-teman ketahui bahwa tidak ada keselamatan di luar daripada Islam. Cuman Islam yang ajarannya itu bisa dirasionalkan, ya. Karena sumber informasinya langsung daripada Tuhan. Yang bisa Anda rasionalisasikan itu cuma ajaran Islam. Di luar daripada Islam itu tidak ada. Selalu ada kontradiksi dalam kitab sucinya itu. Pasti itu. Saya seringkali menyampaikan kepada kawan-kawan bahwa tujuan orang beragama. Makasih Bang Scorpio, thank you. Tujuan orang beragama dan bertuhan itu yang dicari adalah keselamatan. Itu intinya sebenarnya. Maka kalaulah kitab suci Bible ini adalah kitab suci yang benar, Yesus itu adalah Tuhan, dan Kristen ini memang ajaran yang datangnya dari Tuhan, kita nggak mungkin menafikan itu secara akal ya. Otak kita nggak mungkin itu bereaksi menolak itu. Pasti menerima. Karena benar ini ajaran datangnya dari Tuhan dan itu bisa diterima oleh akal. Faktanya hari ini, jangankan kita dari eksternal Kristen, mereka yang dari internal Kristen itu sendiri masih memperdebatkan siapa Tuhan menurut Kristen gitu loh. Lucu. Oneness, Unitarian. Ada oneness, ada Unitarian, ada JO, ada Marcion, ada ini, itu apa segala macam. Bayangkan, mereka tuh masih berkutat di dalam kebingungan. Apalagi kita yang di eksternal mereka, kita yang di luar daripada mereka. Itu salah satu contoh kalau mereka itu memang ajarannya nggak benar. Makanya sering juga saya katakan, barang itu kalau pabrik memproduksi barang atau produk reject itu sampai kapanpun mau dijual dengan harga murah pun kayaknya nggak bakalan laku. Karena apa? Barang itu kalau udah rusak, kalau udah gagal, dikemas seperti apapun indahnya, kalau dibuka kemasan itu tetap rusak gitu loh. Iya. Bau. Tetap ini barang gagal, tetap produk reject ini, tetap produk gagal, nggak layak jual ini barang kan gitu. Jadi sampai kapanpun nggak akan pernah bisa kita terima itu, karena ini udah barang gagal, pabrik aja yang menyatakan ini gagal gitu loh. Mau dikemas kayak gimana pun ya udah gagal aja kan gitu. Begitu pula dengan ajaran Kristen, karena ini bukan datangnya dari Tuhan, ini adalah olahan manusia, maka berpotensi untuk terjadinya human error itu. Dan itu Bang Iqbal, itu bukan hanya Pak Statue itu aja sebenarnya. Dia Pak Statue itu mengakui tetapi malu-malu karena dia menjaga kredibilitas dia sebagai iman Kristen gitu. Saya ngerti karena begitu juga jawaban bapak saya pribadi. Bapak saya itu juga orang yang
punya legal standing dalam dunia pendidikan juga gitu, bapak saya, mama saya. Kami berdiskusi di meja 3 orang dan jawabannya itu sama dengan Pak Stecu. Dia mengakui tetapi karena iman tadi. Loh, Imannya- banyak. Aku tuh ratusan orang Jimen, kalau bukan ratusan lagi udah ribuan aku jumpa diskusi sama Oten itu. Dia Iya. paham sesuatu yang dia iman itu pun yang sampai kepada Bapak jika tidak melalui aku, dan mereka beriman kepada Yesus sebagai juru selamat. Menurut mereka intinya mau carut marut caranya mereka beribadah, mau carut marut hidupnya dia, mau amburadul gimana, gak ada urusan. Mau dia berzinah setiap hari, yang penting dia beriman kepada Yesus, dia yakin bahwa dia akan selamat. Nah itu, walaupun dia tahu kitab suci itu salah gitu loh. Iya. Makanya ketika kita membicarakan sesuatu, perspektif kita selalu bertolak belakang dengan perspektif orang Kristen itu. Padahal kita sudah menggunakan standar berpikir manusia pada umumnya. Iya, Kitab secara suci, iya, kitab suci menurut pandangan umum, Tuhan itu adalah sesembahan atau yang disembah, sesuatu yang dipuja, disembah atau sesembahan. Orang Kristen dia beda sendiri. Tuhan menurut Kristen adalah penguasa. Bodoh itu. Berbeda. Aneh, nyeleneh, lain sendiri. Makanya kan Bang Iqbal, mama saya kan di pertengahan saya di rumah sakit dulu, karena saya masuk Islam itu mama saya itu langsung jantungan masuk rumah sakit dipasang cincin gitu. Dalam apa ya, ada berupa cincin gitu di dalam jantungnya gitu. Iya, Karena mama ring saya gitu. ring gitu. Karena mama saya penyakit jantung. Ketika saya masuk Islam, dia udah siuman, kami berbicara. Mama saya ketika saya jelaskan tentang Al-Qur'an bagaimana prosesnya dari awal, jujur Bang, walillahi semoga ibu saya itu dianugerahkan hidayah ya. Mama saya mengakui bahwa yang cocok yang cocok dengan murni firman Tuhan itu dia mengatakan Al-Qur'an. Bayangkan coba. Karena saya bercerita tentang fakta apa yang berdasarkan dari Al-Quran, dia mengakui sebenarnya nak, yang cocok dalam firman Tuhan itu murni adalah Al-Quran. Karena dia berpikir kayak gini, dia terpisah kalau perkataan Allah hanya Al-Quran dan perkataan implementasi dari Al-Quran itu yang dilakukan oleh penerima wahyu disebut hadis. Sampai ke situ pikirannya sudah mantap. Betul, nah itu betul. Sudah mantap. Kalau Bible tercampur dia. Iya, Kalau Bible sudah tercampur dia tidak bisa mantap. membedakan itu. Betul. Sudah mantap coba. Mama saya sudah sampai di situ. Tetapi apa jawabannya ujung-ujungnya? Nah, kamu dari lahir adalah Kristen. Mama juga seperti itu. Iman kita tetap kepada Yesus ya sebagai Tuhan. Selesai nak, iman. Saya langsung ngedown di situ. Padahal dia udah tinggal masuk pintu tuh. Kalau ibarat orang masuk pintu, dia udah tahu. Dia udah tahu tuh. Proses. Iya, makanya saya katakan tadi ya mudah-mudahan lah ya ibu saya nanti terketuk hidayahnya sebelum acara Amin itu. ya Allah, amin. Itu aja ya. Doakan aja, Amin. baik-baik doakan Allahumma aja. Amin. Amin. Berdoa aja, minta kepada Allah. Allah pasti kasih hidayah insya Allah. Yakin aja, tetap optimis lah, jangan pesimis. Biasa aja itu. Kalau bapak saya beda, saya dipukuli. Bukan kayak mama. Iya, saya dipukuli kalau bapak saya. Dia tidak menerima dengan pernyataan Uni Rifa itu tadi, rawan itu sebenarnya. Pernyataan Uni Rifa itu, saya pernah dibanting handphone saya dalam tengah malam, saya lagi live, sengaja saya besarkan tuh suara handphone. Bang Zuma lagi diskusi itu. Saya dipukuli itu. Seumur hidupku, mualaf paling sakti itu temanku Jimen. Ini demi Allah nih. Bahkan yang mengarahkan dia pada saat bersyahadat tuh aku orangnya. Dia belajar Islam tuh selama 3 tahun tanpa aku ketahui. Ini orang Chinese orang Cina dia kan. Ko Deni namanya. Orang Cina Surabaya. Jadi selama 3 tahun aku nongkrong ngumpul sama dia, di kepala aku dia Kristen kan gitu. Dia belajar Islam itu di luar pengetahuanku Jimen. Ini luar biasa, Pak. Iya, orang puasa dia ikut puasa, nggak tahu. Setahu dia Kristen aja kan.
Yang pasti kalau bulan puasa itu dia puasa, dia nggak makan. Pikirku dia sudah makan di rumah karena menghargai kami. Ternyata setelah mualaf dia baru bilang, aku 3 tahun ikut puasa katanya, belajar dia. Nah, jadi suatu ketika dia mabuk berat itu. Begitu dia mabuk berat, dia cerita sama saya, aku mau mualaf katanya. Loh, kenapa kau tiba-tiba mau mualaf? Berpanjang lah, iya. Besoknya langsung ke bawah mualaf. Sampai hari ini Muslim. Sampai hari ini alhamdulillah. Habis itu hidupnya ya cobaannya berat. Memang Usahanya bangkrut dan lain-lain kan. Tapi cobaannya luar biasa. Masya Habis itu naik lagi tapi luar biasa. Ya ada pengalaman. tamu. Ya halo PPSDM. Cerita para mualaf ini selalu menarik memang. PPSDM tinggi, monitor. SDM tinggi, monitor. Islam Kristen saudara. Yang di bawah ini lanjutkan ceritanya Bang Jimen, kau tuh kepo ya sama cerita pribadi orang botol lu. SDM tinggi, monitor. Islam Gak Kristen. boleh kayak gitu, itu aib orang itu teman-teman, gak boleh bongkar-bongkar pribadi. Sini ruang diskusi nih, tempatnya orang perang argumen. Kalau kamu curhat kau DM aja men. SDM tinggi, monitor. Waduh, Boleh nggak kayak gitu. ngomong dia, tapi naik di atas. Turunin aja. Tapi itulah ya Bang, tadi yang saya katakan tadi, bahwa mereka tahu, tetapi karena iman tadi, betul yang Abang bilang tadi, seperti buku dari Katolik tadi, beriman dulu gitu, lompat ke nomor 10 tangganya gitu. Betul itu. Ini viewers nih senang betul kalau kau cerita kau dipukuli bapakmu tuh suka didengar. Gila sakit, bukannya dia yang senang dengarnya. Saya kalau ingat sakit hati aku sebenarnya. Viewers ini suka kalau dengar Jimen aku dipukuli bapakku pada saat mualaf. Kau pikir rum curhat ini? Iya. Oh, boleh, makanya saya ambil alih supaya enggak larut. Teman-teman tuh harus paham lah, nggak boleh kayak gitu teman-teman. Sian. Perjuangan itu kau pikir gampang gitu, banyak depan mata orang mualaf itu. Abang udah nikah Bang? Udah. Masya Allah. Jimen disalip sama bapaknya. Iya Pak Denny kan kalau pakai definisi Pak Denny tuh. Iya. Iya, Bang. Jadi Tuhan aja kau. Ini lagi siapa ini, saya ini, nggak gitu ya. Jadi gimana mau dengar kau? Ya ceritakan lagi Jimen, kau dipukuli bapakmu. Enggak. Aku mute nih biar teman-teman senang ini dengar kalau kau dipukuli bapakmu. Berulang-ulang kau ceritakan, nggak usah diskusi kita. Termenung. Kalau menceritakan itu sebenarnya aib itu. Ya, aib itu memang betul aib, sakit. Karena kita merenungi gitu. Saya hanya mintalah didoakan aja lah orang tua. Ini mahasiswa S3 dipukuli bapaknya, nggak lucu kau dengar itu. Lanjut Jimen, aku mau parkir sebentar. Iya. Kita cari-cari apa ya? Tamu. Ayo saudara-saudaraku non muslim yang memiliki akal ya, yang masih memiliki akal ya, nalarnya masih jalan. Ayo kita diskusi pakai data ya. Tidak tanpa argumentasi, hanya sebuah framing atau asumsi. Ya. Kalau Bang Alzim ini aneh aja, bukan aib Bang, edukasi. Masa ngedukasi dipukuli bapak? Bukan edukasi itu Bang, weh. Aib itu dipukuli bapak, HP dibanting itu namanya aib itu, woi. iya. Tahu dia. Kok edukasi itu loh? Mana ada edukasi kayak gitu? Edukasi itu kajian ilmiah. Tunggu nih Rifa baru edukasi. Aku nih sudah sakit telingaku dengar cerita mualaf itu, kadang ikut sakit hati juga sebenarnya, tapi ya mau diapa? Iya. Banyak kan mualaf itu kayak gitu. Benang biru monitor, benang biru. Aduh, benang biru. Saudaraku, benang biru. Benang biru monitor. Ada. Ayo saudaraku, kita diskusi, kita Kan udah kadung diceritain Bang.
Lanjut lagi men, ceritakan lagi kau dipukul bapak berapa kali? Enggak. Enak kali dia mendengarkan aku yang merasakan sakit hati kalau melihatnya. Ceritakan juga kau batal tunangan, jadi kau sakit hati lagi itu. Kurang ajar memang penonton di bawah ya. Kurang ajar kau ya. Dia sering nonton loh bang. Yang di bawah yang tunangan saya sering nonton abang gitu. Iyalah teman-teman semua itu, masya Allah. Tapi teman-teman di bawah ini luar biasa, selalu setia. Walaupun saya kadang-kadang suka ngomel-ngomel, saya minta maaf teman-temannya, jangan ambil hati lah. Tapi itulah pribadiku kan, agak lain. Enggak, mantan tunangan saya bang sering nonton. Tahu pendapat dia apa tentang abang dengan Umi Rifa? Tunangan saya mantan. Dia bilang kayak gitu. Penyesat semua itu, ajaran iblis itu. Dia DM saya. Masa? Iya dia nonton, dia ngikutin aku karena dia menganggap saya itu masuk Islam karena hasutan. Saya batalkan pernikahan karena hasutan di orang-orang apologet. Saya berulang kali. Kalau mau nikah bisa, kau bilang aja. Gampang mau nikah itu gampang, kawin itu gampang. Nikah itu ijab kabul itu cuma berapa menit, 1 menit juga selesai, 1 menit 2 menit kau baca ijab kabul itu kan. Pertanyaannya, pertini ini, kau mau nggak mualaf kan itu? Dia nggak mau bang. Dia nggak mau. Kalau menikah cuma sah di mata manusia aja, ajaran karang mengarang diberkati di gereja kayak gitu nggak ada urusan. Lu nikah itu ada adabnya, ada aturannya, harus sah di mata Tuhan ya. Berislam dulu, kau Islam dulu, mualaf dulu, baru lanjut nikah. Sampaikan gitu sama dia kan. Saya nyerang balik lagi dengan jawaban kayak gini. Saya nggak mau nikah dalam keadaan Kristen karena tidak sah, tidak diberkati Tuhan. Dia bilang kenapa? Yang mana dulu syarat-syarat hukum nikah di dalam Kristen? Dia terdiam, dia nggak bisa jawab. Wah, kau jawab kayak gitu bisa meninggal Oten. Masa saya nikah nanti nggak sah, nggak diberkati lah, nggak diberkati Tuhan. Ukron Bang Azem, thank you. Makasih Bang Azem Trans. Buat teman-teman yang sudah beri hadiah, barakallahu fikum, sehat selalu. Terima kasih teman-teman yang sudah selalu support, mau bantu tap-tap layar, mau share dan posting ulang. Kalian luar biasa lah. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Semoga Allah membalas. Jadi ini akun nggak pernah naik viewersnya, teman-teman. Apa? Ini akun abang ini nggak naik ya apanya penontonnya, biasanya tuh Gara-gara kena pembatasan tadi, kena peringatan visibilitas, jadi nggak naik viewersnya, stuck di sini aja. Ini harusnya udah 1000 atau 2000 dari tadi. Iya. Nggak FVP akunnya, nggak FVP gara-gara kena visibilitas. Kalau dia nggak kena visibilitas, sudah meledak viewersnya dari tadi ini. Akun ini akun bagus teman-teman, algoritmanya bagus ini. Iya. Tadi malam itu aja pertama kali saya pakai live tembus 2000 tembus 2200 kan tadi malam semua tembus. Iya. Tapi stabilnya di 1,5 1,8. Dulu biasa. Apa tuh? Izin pamit Bang, mau sholat maghrib dulu. Siapa bangku? Tempat saya ini kurang lebih 20 menit lagi lah. Kalau Yusuf PI 20k Bang Bibel, siap, mantap. Lanjutkan. Kita itu sebetulnya teman-teman ada yang nonton atau nggak ada yang nonton ya, tetap aja kita live juga edukasi kan gitu. Mau yang diedukasi itu 2 orang, 3 orang, tetap aja live. Tapi karena teman-teman selalu setia menonton kita ya, kalian semua luar biasa. Kemarin tadi malam pas abang rungkat ya, pas abang rungkat tadi malam, abang masuk lagi ya ke koma lain ya, ngajar lagi ya. Iya tadi malam masuk lagi aku komal-komal sembarangan lah. Dalam hati bilang kayak gini, ini orang tinggi kali, udah selesai dibantuin kan. Tuh aku keling-keling nggak jelas itu. Sekali-kali mampir ke Komal Bang Yusuf Bang, udah Bang, udah pernah kita silaturahmi ke Komalnya Yusuf PI.
Siapa? Aku bro. Yusuf. Bang Iqbal tukang gebuk bagi oten-oten. Waduh. Bang Iqbal hajar luga tadi malam. Kok sepi bang ya? Beginilah takdir. Kau kirim undangan dulu, kirim undangan ke rumah viewers itu satu-satu kan. Tolong nonton komalnya Kata Bible malam ini ya. Kalau nggak nonton kau masuk penjara. Pokoknya kalau Anda tidak nonton, Anda kena pelanggaran. Akun 03 kapan hidup lagi bang? Tanggal 2, tanggal 2. Tanggal 2 ya, lama juga. 1 hari lagi ya? Enggak ya? Ini parah, ini parah. Aku nonton terus. Mantap Bang Idris Romdon. Diberkati keluargamu. Ketemu jadinya aku tengok. Diberkati istrimu Bang. Bilang Bang Paruk kan kayak gitu. Aku muslim Bang, dibawa aja. Aku kira Bang Kristen Bang. Sorry. Soalnya fotonya penampilannya kayak orang mau ke gereja aku lihat. Ya memang gak gitu kalau ada karo bang. Oh iya. Ada karo. Emang hari ini banyak yang nggak buka TikTok Bang. Di room sebelah juga sepi semua. Iya ya, kayaknya juga gitu deh. Di room lain juga lagi sepi. Mungkin jam PLV kantor, jam pulang kantor. Apa Hitachi ini? Kawanku non muslim yang pinter-pinter waktu sekolah rata-rata mualaf. Pasti itu Bang Rahmat. Teman saya juga banyak yang gitu tuh. Iya. Makasih Bang Uti Jannah. Hitam tapi Cina anjay. Wajib ya, aku suka gaya Bang Iqbal. Abang ini puji-puji aja. Tap dulu 100. Tap dulu 100 bray. Cuma Bang Nandar doang yang view-nya tinggi 1100. Masa? Kamu ngecek Iya. ada? Dia PK sama Oki. Oh iya. Bang Iqbal, gimana ya perpuluhan pendeta ngalami peningkatan nggak? Penurunan Bang, dari 10% jadi 1,5% aja dia. Bang Razi Gandhi meraju Bang Iqbal. Enggak Bang, Bang Iqbal kayak Franco Nero. Wah ini. Maksudnya saya hadir nonton komal ini. Siap saudara. Res data Bang, akhir bulan. Anjay. Sudahlah teman-teman ya. Tap dulu 100. Daripada kalian pusing nah ya. Iya buka komal sih buat itu aja sih sebenarnya, buat pengetahuan gitu, pencerahan. Jangan berharap view banyak gitu. Itu bonus aja. Bonus itu bonus betul. Alhamdulillah semenjak kita buka komal Kata Bible 03 ya gitulah. Alhamdulillah. Perpuluhan lagi defisit anggaran kata Cece ya. Persepuluhan banting harga. Bang Jimen rasa babi gimana? Kenyal kata Jimen. Ya memang betul. Rasa babi itu gimana ya? Kayak rasa daging-daging lainnya. Gitu. Tapi jujur ya bang, saya pernah makan daging unta. Serius, daging unta sama lemaknya itu dibawa teman saya yang memang kerja dari Turki sana gitu, ya. Rasanya itu enggak amis seperti babi. Bentar dulu Jimen. Ada viewers nih. Aku 24 jam nonton sampai aku disuruh masuk Kristen. Pasal dia dengar Yesus terus. Sabar bang, bilang dong, ini room Islam, ini komal Islam, ini komal edukasi, bukan komal Ali Tank ya. Apa nonton di rest area aja. Tapi jujur bang, kesimpulannya daging unta lebih nikmat daripada daging babi.
Ya iyalah. Daging kambing lebih nikmat, lebih enak, lebih nyos daripada daging babi. Babi itu hanya menurut aku ya, dia itu terlalu banyak kekurangannya. Bob Chen, monitor. Halo, Bob Chen. selamat sore, Bang Wah ini Jimet. Rocky Gerung ini Rocky Gerung. Sudah lah kau Rocky Gerung, bukan Rocky Gerung ini, Rocky Gerang. Rocky Gerung itu idola saya, nggak sudi aku kalau Rocky Gerung botol macam kau itu. Tes dulu nggak apa-apa, coba. Oke, kau aku coba ya. Boleh nggak aku coba? Silakan. Tuhan itu maha kuasa nggak menurut kau? Maha kuasa. Kalau Tuhan itu maha kuasa, bisa nggak semua Tuhan itu dilakukan oleh Tuhan? Ada nggak kira-kira satu hal yang Tuhan tidak bisa lakukan? Tuhan tidak bisa melakukan saat dia mengeluarkan hukum alam. Tuhan tidak bisa membantah hukum alam yang kuatnya. Mulai lah botol kau ini, kacau. Suaranya mirip Rocky Gerung. Seperti siang dan malam, Tuhan tidak berkuasa lagi untuk mengubahnya karena itu hukum alam gitu. Apa ya dia? Malah ketawa dia. Kau turunin lah Bob Chen, kau kan penonton setia aku, kau di bawah ya lah Bob Chen sambil tap-tap layar lah. Satu-satunya Kristen yang suka nonton komalku ya Bob Chen itu. Itu Kristen teman-teman, itu Kristen, tapi di mana-mana dia selalu nonton. Aku selalu pantau kan viewers teman-teman, aku tahu yang suka nonton siapa. Bob Chen itu Oten itu. Hari-hari dia tap layar di bawah itu, makasih lah ya. Satu ronde keok, keok saya Bang Agus, gak kuat aku kalau sama itu. Ngeri suaranya macam Rocky Kresek gitu loh. Bapak, kenapa Anda? Dia kalau ngomong gitu kan, kenapa? Saya udah mirip sama Rocky Gerung belum? Dia bilang, apa orang ini? Udah gila ini. Dulu saya benci daging kambing bang, serius. Karena pernah saya makan di satu acara di hotel di Medan, di Adi Mulia, ada kambing itu. Rupanya agak beramis gitu. Ternyata bukan, saya makan lagi di Gatsu, rupanya harum, enak. Makanya saya katakan bahwa daging itu tergantung cara kita masak gitu. Ya, makanya kalau orang-orang Oten itu bilang daging babi itu makanan terenak, bagi saya tidak. Kalau makanan terenak, mohon maaf saudaraku, steak itu harusnya babi, bukan sapi. Itu dia. Tapi steak malah dikasih itu adalah daging kelas, yaitu adalah sapi, kambing, gitu. Jadi kalau persepsi orang mengatakan daging babi itu enak, enggak. Daging babi itu udah direbus, lalu dimasak lagi. Kau potong dagingnya itu, lemaknya itu, di tengah dagingnya itu, lemaknya itu kau cium, masih bau perengus, bau amisnya minta ampun. Karena daging itu fakta bang, itu fakta. Siapapun Oten yang membantah, Gak usah kau kasih tahu. Aku juga pernah belah-belah daging babi. Kau pikir aku nggak pernah? Oh, iya. Ya juga. Iya. Pernah aku belah-belah daging babi. Iya bang, karena babi itu tidak disembeli, jadi dia itu ditusuk. Daging babi itu, teman-teman, kalau daging babi itu Jimen, kalau kau siram pakai Coca-Cola, tahu minuman Coca-Cola itu kan? Iya. Kalau teman-teman ya punya daging babi, nggak usah banyak-banyak lah, setelapak tangan gitu kan. Diuji, bawa keluar ke ruangan yang luar situ, di luar ruangan ya, ruangan terbuka gitu kan. Terus siram pakai Coca-Cola, itu cacing pitanya keluar semua itu. Coba aja kalau nggak percaya. Kalau nggak percaya coba siram pakai soda daging babi itu kalau nggak percaya. Kau datang ke sini, kau maki-maki aku kalau nggak percaya. Coba daging babi itu kau siram pakai soda, keluar itu cacing pitanya, menggeliat panjang itu. Lah, bagaimana dengan saya yang makan bertahun-tahun dulu ya bang? Maka dari itu daging dalam perut itu beranak pinak dia.
Gua lagi makan jadi mual anjir. Nah, bercanda aja saya itu, mau bohong aja saya itu. Tapi kalau mau coba-coba boleh. Iya, aku lihat di YouTube juga seperti itu sih bang. Nah, di Kristen itu babi itu ya. Jadi ada cerita legion namanya iblis legion itu kan. Iya. Iblis legion itu dia lompat ke dalam babi. Jadi babi itu tempat tinggalnya legion, tempat tinggalnya iblis. Jadi babi itu tempat tinggalnya legion, karena legion terjun ke dalam babi, ya dimakan sama Oten, makanya Oten setengah iblis. Setengah legion, makanya Oten itu setengah legion. Coba kalau nggak percaya, ada ayat tadi Bible itu. Setengah iblis. Lupa aku tuh di mana tertulis itu, Jimen. Aku pernah baca dulu itu. Saya juga aku. Ada yang iblis itu lompat ke dalam babi itu loh, lupa aku di mana ya. Teman-teman ada yang tahu nggak ayatnya itu? Lupa. Aku lupa di mana tertulis. Ada ayatnya itu. Bang mau tanya, babi kan hama, bapakku dulu tukang jerat, terus dijual 2.000 sekilo. Itu uangnya gimana? Waduh. Kalau saya sih bang berpendapat itu ya itu tidak bisa ya. Ya kalau saya pribadi ya menurut saya itu haram karena sesuatu hal yang barang yang haram. Ini sih men, itu sama aja kayak jual narkoba bang. Iya betul. Iya betul. Ya makanya bang haram gitu. Terlepas dari fatwa ya, fatwa terlepas dari hukum-hukum syariat, menurut pribadi saya pribadi itu tetap haram. Ya. Babi kalau kau itu babi itu kau ucapkan bismillah atau apapun itu kau makan gitu sebersih apapun dia tidak akan pernah barangnya itu halal, tidak. Dan sesuatu hal yang dihasilkan dari yang haram itu tetap haram. Tidak pernah menghasilkan halal. Tidak pernah. Kalau pribadi saya, terlepas dari ilmu syariat hukum atau apapun itu. Kalau menurut saya gitu. Nah itu tadi bang, babi tadi kenapa dia itu dagingnya di dalam itu bau? Karena tidak disembeli bang, urat nadinya tidak langsung putus. Makanya babi ketika ditusuk itu kan teriak-teriak itu, ketuban di dalamnya itu pecah bang. Kantong kemih, bukan ketuban, kantong kemih kencingnya itu. Gini Jemen, aku kasihan sama abang tadi itu, bang. Aku minta maaf bang ya, tapi ya itulah faktanya bang. Untungnya cuma 2.000 tapi dosanya besar. Tapi sarankan abang, daripada abang jual babi kan dosanya sama itu, aduh bahaya. Gimana itu penjerat babi jual babi 2.000 sekilo, mas daging babi cuma 2.000? Ya memang bang, kalau daging babi hutan itu sebenarnya lebih murah daripada daging potong gitu, babi potong. Ya, tapi kalau soal potong maksudnya apa, bedanya babi potong sama babi hutan, sama-sama babi ya? Iya, ada perbedaan di tekstur daging sih bang, bukan di dalam khasnya dagingnya, khas dagingnya. Saya pernah makan daging babi hutan yang disebut kalau di Medan itu daging wili, ya. Kalau itu baunya itu satu tidak terlalu apa kali bau, tetapi dagingnya itu beda dengan khasnya daging potong. Kalau potong ini kan lebih ke amisnya itu nyengat kali gitu. Kalau daging babi hutan itu kan makanannya tumbuh-tumbuhan alami. Kalau potong ini kan bang 3 bulan, per 3 bulan dia itu baru dipanen. Hah, 3 bulan udah gede dia? Dia udah gede. Makanya dibantai aja makanan terus, rakus terus makan. Dia udah kenyang, sambil tidur yang ngunyah makan gitu. Sambil tidur. Dimuntahin lagi ya makanannya ya. Apa? Kalau ke babi katanya makanannya dimuntahin lagi terus ditelan lagi ya. Ya terkadang, kadang pun kotorannya babi itu loh kanibal, kamu kira gak? Itu kalau dia lapar temannya dimakan itu. Parah juga ya dia ya, kayak buaya ya. Nggak percaya kamu. Coba kalau nggak percaya, babi itu loh kanibal itu. makan segalanya dia. Babi itu kalau udah lapar, jangankan dia kalau udah nggak ada makanan, semua dia makan, temannya ini makan itu. Betulan. Iya, sesama babi saling memakan. Makanya Oten begitu, dia suka membodohi satu sama lain, saling percaya. Kalau udah ngumpul bang, gimana bang kalau udah ngumpul? Iya, Oten kalau sudah ngumpul, ya kan, sama-sama orang botol, dia saling bercerita satu sama lain, saling bertukar pikiran, sesama kebodohannya, saling mempercayai, saling mensupport, dan saling merayakan.
Aku dengar itu kenapa bang aku selalu ketawa, karena aku dulu seperti itu dulu. Sesama jemaat kami saling mengatakan, oh betul Kristen yang hebat ya, iya Katolik lebih, Tuhan Yesus lebih benar. Kami saling memuji. Betul bang, makanya saya selalu ketawa itu karena mengingat kembali masa dulu gitu. Aku bilang benar juga nih kata orang ini. Dan kau mau tahu, kejadian itu berulang-ulang kali kulihat di kampungku tuh, serius. Teman gue itu kalau sudah bicara soal iman, aku punya banyak teman Kristen kan. Iya. Wah itu saling ini, gue bilang apa ya, saling membodohi aja di sana. Ini apa ini, gue bilang saling membodohi satu sama lain, saling percaya deh. Dia apa ini, saling merayakan dia. Aduh. Lalu si Cece typing, dah lah pamit dulu mau mandi. Yesus sampai nggak jadi mandi katanya. Ganggurik. Iya, Anda kalau punya teman Kristen, pasti Anda akan mengalami hal yang sama dengan saya, teman-teman. Saya nggak main-main ini. Kalau Anda punya teman Kristen, Anda akan pasti Anda akan melihat dia saling bercerita dan saling membodohi satu sama lain, saling mensupport, dan mereka akan saling merayakan itu. Ya makanya saya secara pribadi selalu tertawa ketika abang menyampaikan itu, karena ngingat aku, ya kami dulu kayak gitu sama sepupuku, iya Yesus itu Tuhan, iya dia Tuhan baik, Tuhan yang luar biasa gitu. Ya iya dia menebus dosa dia diurapinya kita. Habis itu kami rayakan gitu. Kami rayakan apa di Paskah, bahwa Yesus itu Tuhan yang baik, ya. Habis itu ternyata bukan seperti itu ceritanya. Ternyata kita selama ini cuma kena prank deh. Iya. Ini gara-gara Paulus ini kurang ngajar itu memang. Gara-gara dia semuanya. Padahal kalau di Islam kan, di setiap kita melakukan segala sesuatu, bahkan di Al-Quran kan diawal dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya kan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bukan lagi baik, pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi kita biasa aja kali. Tuh. Kalau Oten beda, dia beneran. Pokoknya always Jesus forever in the ever, always forever lah. Dia bilang Tuhannya baik itu katanya, turun ke bumi, disalib telanjang, mati terkutuk, itu baik katanya ya. Udah otak memang Bang teman-teman. Iqbal ada tamu tuh, Bang, ada tamu si Mamora. Selamat sore. Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bukan Noten bang. Oh iya bang. Iya namanya si Mamora. Bukan Noten bang. Kira abang foto tuh di mimbar gereja. Bukan. Ini parah orangnya. Nggak mau aku orang botol bang. Iya bang Mamora, sorry bang ya. Yo dibawa aja aku bang. Ya bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kami begitu. Bunda kalau nyembelih B2 itu Bunda, itu bukan disembelih sih, kami tusuk, kami bunuh, dan kami biarkan dia teriak-teriak di situ sampai bermenit-menit gitu, merasakan Emang nggak ada lehernya ya? nggak ada leher. Nggak ada lehernya, emang nggak Ya, disembelih gitu. tanyalah dulu sama Abang Alam, kenapa anak babi itu kalau jalan ikut mamanya, di belakang mamanya nunduk dia? Malu ibunya Iya. babi. Karena dia nggak bisa nengok. Kan nggak ada leher ya? Nggak ada leher itu. Dalam badan semua kayak bubur. Berarti ditusuk perutnya ya? Saya pernah lihat yang di Toraja apa di mana gitu, ditusuk perutnya gitu, pakai Ya, tombak. samping bang, samping. Kalau bukan mau di lihat dalam. babi, kalau mau lihat babi live itu lihat bom itu bom. Betul juga, saya lihat Pak Bom Bom itu kayak babi juga, besar perutnya semuanya, bentuk wajahnya, hidungnya semuanya.
Baru mulai 5 menit udah diludahin. Iya, makanya kan. Bom itu baru 1 menit, 1 menit 20 detik sudah diludahinya, udah trauma dia kan. Abang Coba lihat terlalu bom itu kalau live, dia kalau live itu teman-temannya, ya, dia kalau live dia itu pasti makan. Nah yang dia makan itu pasti nasi, sayur sama kerupuk celeng. kerupuk babi. Iya. Makanan paling disuka sama Bom itu adalah kriuk babi, itu kriuk dan kerupuk babi. Wah idola Bom. Perhatikan ya kalau nggak percaya. Makanya Bom tak punya leher. Bro. Waalaikumsalam teman-teman. Bom jangankan sama yang muslim, sama sesama Oten aja dia berantem, sama Mikana, sama Romo Aldo aja itu berdebat. Iya, biasa. Yang paling men. Jadi dulu kau percaya dosamu itu sudah nggak ada ya? Waktu kau masih Kristen itu yang ada dalam kepalamu tuh dosamu udah bersih, udah tertebus gitu ya? Iya, jujur, sumpah. Betul. Saya anggap itu gini ini kata kasarnya ya bang. Gini men, kenapa kalau kau berpikir begitu, kenapa kau nggak bacok aja orang sedunia ini? Enggak, saya nggak implementasikan dibacok sih bang, karena bagi saya kan itu merugikan diri saya sendiri, karena kan saya belajar hukum. Gitu. Oh iya. Hanya saja gini, ini ya aku buka aja ya. Nama orangnya tidak saya sebutkan gitu. Bahkan saya pacaran dulu di zaman SMA, jujur aja ya, pacaran saya di zaman SMA. Saya bilang kayak gini sama cewek saya, apa yang kita lakukan ini tidak berdosa deh, karena Yesus telah tebus kita. Walillahi. Saya bilang ngomong kayak gitu. Dia pun senyum. Dia senyum. Kita nanti kalau lagi didoakan lagi, kita berdoa lagi sama Tuhan, kita udah ditebus, kita percaya Yesus gitu. Simple cara berpikirnya. Ya, apa yang kita lakukan ini, aku bilang, saya itu berlaku bang sampai tahun yang lalu saya lakukan seperti itu, dosa-dosa maksiat itu sampai tahun yang lalu. Wallahi. Tapi ketika saya tahu bahwa dosa tidak diampuni, Untung nggak sempat mati tabrak motor. Enggak bang, ada alasannya bang. Saya kecelakaan mobil. Misalnya gitu, tuh mimpi buruk itu mati dalam keadaan Kristen, tuh ngeri teman-teman, betul. Ya. Alhamdulillah. Begini, ya, kalau kau Kristen dan kau meninggal kan, itu adalah mati yang paling membingungkan di. Waduh. Bayangkan aja kalau kau ditanya sama malaikat di alam kubur kan, man rabbuka, siapa Tuhanmu, katanya. Apa kau jawab? Terhitung, wah kacau. Tapi alhamdulillah sih bang, saya 2 kali mengalami kecelakaan, satu di daerah Dairi, satu di dekat Danau Toba. Itu kecelakaan mobil saya terpelosok di jurang, saya tidak mati. Jadi dari saya tidak meninggal itu, saya petik pelajaran, mungkinkah ini Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertaubat? Sampai hari ini saya bertanya, gitu. Sampai hari ini, saya bayangkan coba, iya, saya bayangkan bang, tiba-tiba saya hari itu dicabut nyawa saya. Tiba-tiba ternyata dosa saya itu tidak ditebus. Bayangkan coba, kerjaan di neraka saya kerjaannya apa coba? Saya nggak bisa bayangkan. Dan kalau masuk neraka kerjamu diajab aja sama malaikat situ. Iya betul, makanya. Apa dosamu sama saya hidup? Saya suka makan babi pak. Makan babi itu sampai pecah perutmu, bilang aja. Jadi gini men. Iya, orang Islam itu percaya bahwa nanti kita itu akan dibangkitkan ya, dan dikumpulkan di padang mahsyar itu sesuai daripada perilaku kita semasa hidup. Ini serius ini teman-teman. Kalau nggak percaya boleh tanya sama Ustadz Miftah, itu betul nggak Ustadz Miftah? Betul kan? Orang itu akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar itu sesuai dengan perilaku mereka bentuknya nanti ya kan? Betul sekali. Nah, bayangkan orang yang punya kebiasaan makan babi itu nanti bangkit ada taringnya itu. Tapi saya enggak lagi kan bang, saya enggak seperti itu lagi, ada taringnya lagi. Kalau kau udah sadar, kau bertobat aman. Kalau kau masih coba, tapi kalau kau masih berani coba-coba nyantap sedikit-sedikit, selesai kau bangun kepala babi. Enggak bang. Kalau saya enggak. Kaki jiman. Iya.
Iya. Selain B2, binatang ekstrim apa yang pernah Anda coba? Daging monyet di Siborong-borong, daging monyet. Jadi Kalau dogi pernah nggak? Dogi. anjing nggak, saya nggak suka baunya, minta ampun. Saya nggak suka. Saya daging bukan monyet sih, lutung ya, lutung ya kalau disebut itu monyet kecil itu. Jadi di Siborong-borong itu saya punya teman, jadi kebiasaan kalau ada nembak itu berburu, kepala lutung itu kami bolongi kan. Bang Ardi, assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh iya, iya. Iya, iya. Sambil cerita sambil di follow ya teman-teman. Ini akun Ya yang teman-teman, ke-10. di follow akun Bang Ardi. Ini akun Bang Ardi yang ke-10 teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum follow akun para apologet di atas, saya minta tolong teman-teman follow semua akun yang ada di atas. Karena yang ada di atas sekarang adalah para apologet. Di follow akun Kata Bible 06, akunnya Unirifa. Akun Bang Ardi ini akun yang ke-10 teman-teman, akunnya Pak dosen. Jadi di follow ya. Ini guru saya ini. Akunnya Jimen, akun Ustadz Luta. Belum di follow kok udah terblokir duluan ya Bang Ustadz. Waduh. Apanya terblokir? Enggak, ini aku follow semua yang ada di sini nih. Unirifa aku follow, Ustadz Miftah aku follow, Bang Alam aku follow, Bunda Rahma aku blokir, ini semuanya nih. Sorry. Maksudnya Bunda Rahma aku follow. Udah aku follow semua yang ada di sini. Lanjut Dinda Jimen. Iya. Jadi kepala lutung itu kami bolongi pakai obeng, terus saya sedot tuh otaknya, mentah. Anjir. Itulah makanan paling. Jangkrik, aku barusan masuk lu ini, Cok. Iya serius bang. Aku ini perutku lapar mau makan lu. Serius, aku nggak ngerang. Itu di Siborong-borong bang, dekat Sibolga itu bang, daerah Tarutung sana. Serius. Kami berburu. Jadi kau udah pernah, ini serius Jimen. Berarti kau udah pernah sedot otak monyet itu? Sudah, otak lutung itu kami itu kayak merasa bahwa itu adalah ada vitamin, stamina kita bertambah, merasa lah ya gitu ya. Serius bang. Astagfirullahaladzim. Ya. Protein ini makanan aneh-aneh ya. Kau pernah nggak mikir kenapa makanan kami orang Kristen ini aneh-aneh? Pernah nggak mikir kau? Pikiran saya dulu bang, gini. Pikiran saya dulu. Gini, men. Kenapa kau nggak makan manusia aja kau sekalian? Itu kan melanggar hukum juga. Aneh aja pun tuh. Jadi gini bukan. Enggak, pikiran saya simpel kemarin bahwa semua makanan itu disediakan oleh Tuhan kudus. Ya, kudus disediakannya untuk manusia untuk menjadi bagian dari pertumbuhan manusia, simpel aja. Jadi diciptakan untuk kita manusia gitu. Semua makanan itu. Iya, makanya tidak haram gitu. Biar kucing itu juga. Kucing saya tidak pernah makan, tapi teman saya orang Karo kucing dimakannya. Gila itu. Biasanya di Manado bang, kalau yang dogi, kucing, kelelawar tuh di Manado bang. Iya. Kelelawar udah bang dimakan. Kelelawar enak bang, kelelawar saya makan, kelelawar itu obat asma juga sekalian juga. Berarti jadi hotel ini ya. Apa bang Ya, berarti anu ya, Dinda Jimen, seluruh yang diciptakan Tuhan, binatang-binatang ini semua yang ada di dunia ini, kesimpulannya itu boleh dimakan oleh manusia, betul ya? Iya, pikiran saya dulu seperti itu, karena kan termasuk semut. Ya semut, ya termasuk semut dimakan bang, orang Thailand makan itu bang, digoreng. Serius bang. Semut digoreng kayak mana cara goreng semut kecilnya itu? Semut bukan kecil itu, ada semut-semut besar itu. Bukan kan tadi kan narasinya kan semua hewan. Iya. Kan ada semut kecil, ada semut besar. Iya. Nah, aku bahas semut kecil yang baunya nggak enak tuh. Jangan lah bang. Parah kali kayak gitu. Kalau belalang masih halal nih, Dinda Jimen. Kalau belalang masih halal. Tapi hati-hati, belalang itu juga ada yang beracun kan gitu. Iya. Hati-hati iya. teman-teman. Nah, pilih-pilih. Kalau memang mau belalang itu jangan makan yang belalang tempur. Mati kau, mati. Kalau anjing saya
nggak pernah makan anjing. Saya memang tidak suka anjing gitu. Saya Coba kalau kayak bom bom. Aku curiga bom bom itu karena semua hal. Jangan-jangan dia makan anak manusia, anak bayi dia makan. Iya. Makan anak-anak bom bom itu. Tapi ketika ngingatnya lah balik ya Bang Iqbal, Bang Ardi, saya jadi jijik jadinya. Iyalah, kau cerita aja aku mau muntah kok. Serius, maksudnya gini, jijiknya kan. Ya aku serius juga ini. Oh iya. Makanya aku tadi baru masuk ya kan. Aku baru masuk udah dengerin sedot apa tadi? Sedot otak lutung. Ih, kacau kali, Bah. Iya. Itu ada merasa ya Bang, karena orang-orang di daerah Borong-Borong ngomong kayak gini. Teman saya juga ngomong kayak gini. Ini menambah stamina gitu. Ya sebagai pria gitu, perjakanya pria gitu. Jadi pikiran ke situ aja gitu. Kalau kontol kambing pernah minum nggak? Kontol kambing pernah nggak? Kontol apa ya? pernah di? Hah? Torpedo. Saya udah pernah. Penis. Iya, saya di Medan bukan pernah. yang penis, kontol. Yang kontolnya. Nggak tahu, saya kalau penisnya Kontol kambing, itu yang ini loh, buah zakarnya itu loh. nggak pernah. Hah? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Iya. Ya, coba aja sekali-kali. Torpedo ngeri itu. Itu kalau kurban dimakan orang itu jangan dicari itu torpedo tuh dijual malah. Iya, ngapain lah Bang Iqbal aku cari? Emang aku udah nikah Bang, aku nggak seperti Oten dulu lagi. Kalau Oten dulu, Ada yang bilang brutal banget Bang Ardi. ya itulah dulu gitu. Enggak, tapi itu masih terhitung halal yang itunya kambing teman-teman. Itu masih halal itu. Tapi pertanyaannya menjijikkan nggak bagi yang makan? Nah, kalau menjijikkan jangan. Kalau jimen ya pasti enggak lah Bang Ardi, orang otakmu jadi disedot. Iya juga ya. Dulu iya, saya tidak jijik karena kan teman saya ngomong kayak gini, ini untuk menambah stamina pria kan, kau punya pacar gitu ya kan, dibilang. Wih, kelas. Stamina. Iya. Kalau nambah stamina kenapa nggak makan zakar kuda aja? Jakar kuda nggak ada Bang, nggak ada di sini gitu. Nah, aku pernah makan biawak. Itu tambul ya teman saya, biawak, tapi nggak banyak sih, cuma 3 potong ya daging biawak gitu. Biawak. Si, Bang Iqbal naikin aku lagi ya. Bahaya aku bisa mau kontrol ini. Nggak apa-apa Bang Ardi, santai aja. Biawak. Tapi semuanya itu sih ular saya nggak pernah makan ular. Saya jijik liatnya. Geli, bukan jijik sih, geli liatnya ular. Pernah punya masa-masanya. Kalau buaya pernah nggak? Aki men buaya. Nggak pernah. Kalau daging buaya dulu seharusnya kalau saya masih Oten, contohnya diperjualbelikan, saya mau coba juga. Gimana sih daging buaya itu sih? Karena kan dia karnivora ya. Tapi ada di beberapa daerah tuh yang makan daging buaya. Iya. Di tempat mereka banyak dijual itu, di Kalimantan banyak. Oh, buaya Ini daerah dimakan di Kalimantan ya? Dimakan, di sini dimakan orang. Ada yang jual di pinggir jalan gitu, daging buaya gitu ada? Sate buaya aja ada orang jual kok. Astagfirullahaladzim. Oh, mosok kayak Bang Ardi ini pura-pura nggak tahu atau apa? Serius, aku nggak tahu aku. Serius, wallahi nggak ngerti aku. Kalau di sini kelinci Bang bang Ardi, ada. Kalimantan Timur di Balikpapan tuh banyak itu sate buaya. Oh gitu. Itu yang jual, mohon maaf, Oten apa Kristen? Oten. Oh, campur Bang, ada orang Islam juga yang buka itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kalau di tempatku tuh daging kelinci ada, sate kelinci ada, tapi kan halal itu kelinci. Tapi nggak umum gitu aja sih. Tapi kalau buaya aku baru denger loh. Ada Bang. Gimana rasanya Bang? Aku nggak pernah makan juga, tapi temanku aja sering makan. Aku malas juga, nggak apa ya? Aku tuh nggak suka eksperimen lah Bang Ardi, nggak suka yang aneh-aneh. Kalau malas aja, nggak suka penasaran kan temanku kan penasaran kan makan gitu. Kalau aku ya enggak, tapi katanya panas daging itu kayak daging kambing gitu loh, kayak makan daging beruang. Kalau daging beruang aku pernah makan. Beruang
Di mana? Di situ. Beruang Kalimantan, beruang madu. Loh. Beruang Kalimantan. Aku pernah makan kalau beruang. Gimana rasanya? Biasa aja sih. Daging beruang tuh kayak apa ya? Dia bilang kayak daging sapi, ya kayak daging-daging pada umumnya aja bang. Yang begitu efeknya aja yang membedakan, kayak panas badan gitu lah. Oh gitu. Orang tekanan bahaya juga makan yang kayak gitu informasinya. Iya. Kalau babi itu enakan mana di Najimen? Yang babi hitam atau yang babi peliharaan? Babi hitam ada juga babi hitam warnanya, tapi yang lebih tepat itu babi hutan atau babi potong gitu. Ya babi, loh emang babi hutan nggak dipotong? Oh iya juga ya. Mana sih? Iya. Kalau babi potong yang kita lihat yang 3 bulan itu ya, yang sering dijual itu biasanya kalau sini harganya 100 lebih lah, 100 per kilo. Itu mahal juga cok. Iya per kilo bang. Serius itu? Serius 115.000, 100. Itu lebih mahal daripada sapi loh. Ya, tapi daging sapi di Medan mahal bang, 130-an. Oh ya berarti mahal sapi di sana ya kan? Iya. Iya Nah, kambing lebih mahal lagi gitu. Ya, jadi sebenarnya murah bang. Jadi penjualnya ini yang jual balik itu yang mahalkan karena mereka beli sama kami itu. Karena kan saya dulu punya usaha babi juga, usaha babi. Kalau orang beli babi sama saya itu dihitung per kilonya itu, ya per kilonya itu 45.000. Jadi dia jual nanti kalau iya, gitulah. Jadi kalau contohnya kan 80 kilo dia beli 1 ekor itu kali 45.000, dia jual nanti 1 kilonya itu 115.000. Wih jangkrik badinya kayaknya. Untungnya banyak banget mereka. Iya sudah haram. Tadi ada yang typing di bawah itu cuman gimana? Bang Arji tadi yang typing di bawah. Bang, saya Islam katanya. Orang tua saya itu kerjanya tukang jerat, dia bilang kan. Nah, orang tua saya itu jual daging babi per kilonya 2.000 katanya. 2.000. Babi hutan. Ya, orang tua saya jual daging babi itu per kilo 2.000. Itu masuknya haram atau gimana? Ya haram kan? Ya haram lah, tetap haram itu. Bayangkan tapi ya kita bukan kapasitas mengatur Anda semua ya, kan udah diatur Allah ya kan. Iya. Kami hanya menginformasikan aja teman-teman ya, bukan bermaksud wah sok suci Anda. Enggak, saya enggak sok suci teman-teman, dan saya enggak suci juga. Cuman menginformasikan aja informasi dari yang maha suci kan begitu kan. Betul. Di Najimen belum dijawab, enak mana tuh babi yang dipelihara sama yang babi hutan itu dagingnya enak mana tuh? Punya khas masing-masing bang. Kalau saya sih lebih pilih daging hutan bang, karena dia baunya itu agak berbeda dengan daging babi potong. Kalau daging babi potong nyengat kali karena bau dedak juga, ada bau-bau dedaknya. Nah, makan dedak juga babi potong tuh. Dimakan lah bang, makan jagung dia bang. Pantesan Bang Faruk dulu ya, masuk maghrib. Bentar ya Pak ya. Siap bang. Jagung bang, dia makan kulit padi bang. Terus ada vitaminnya lagi. Pantesan Bang Faruk sering bilang Oten makan dedak aja kau gitu. Ternyata makanannya babi juga di sana dedak. Kan lah bang, makan. Ya. Justru kalau dia tidak dikasih dengan vitamin apa dalam 3 bulan tidak capai target untuk besar bang. Gitu. Jadi rugi kita bang ngasih makan dia karena dia rakus bang. Rakus sekali. Dalam keadaan tidur dia pun masih ngunyah-ngunyah aja tuh makan aja. Ya Allah. Katanya kalau nyarap babi menguntungkan ya, bisa 13 ekor ya sekali ngelahirin ya, Aki Jiman. Enggak juga, itu tergantung. Kalau di tempat Medan dulu kena wabah, saya hampir nangis itu, rugi puluhan juta itu. Enggak juga, tergantung. Gitu. Tapi di Najimen sekarang udah nggak pelihara babi kan? Kan lepas dari keluarga bang. Jadi saya lepaskan semuanya, bahkan uang-uang simpanan saya hasil dari babi, hasil dari koperasi itu disita sama orang tua, dikasih sama adik. Begitulah cara Allah itu membersihkan diri saya dari semua apa yang saya kumpulkan dari yang lain. Luar biasa lah ini di Najimen. Tapi ya luar biasa loh ini. Wah ini kalau bukan nggak niat betul-betul terhadap Islam nggak mungkin kayak di Najimen nih kayak gini. Ngapain bang? Ngapain bang saya tinggalkan itu bang? Itu menguntungkan bang. Saya kalau Kristen mungkin masih berzina aja, masih ke klub aja. Jujur di Medan ini anak klub semuanya bang. Rata-rata anak klub semuanya. Jadi
itu tadi sih, kita masuk Islam itu karena kita tahu sesuatu hal yang kita jalani sebelumnya itu adalah haram, dilarang Tuhan, menjijikkan di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia yang kita lihat, tetapi di hadapan Tuhan. Maka saya meninggalkan dan tidak mengulanginya lagi. Makanya saya lebih memilih sendiri dulu, belajar sendiri. Ya, saya belajar dari orang Bang Ardi tentang hukum, ya, tentang kaidah-kaidah Islam sama Uni, sama Bang Zuma semuanya. Masya Allah, tetap istiqomah ya Bang Jimmy. Iyalah, tetaplah Bang, udah terlanjur kayak gini sama bapak saya. Iya Bang, tetap berjuang Bang sampai Iya. titik darah penghabisan. Iya, siap. Siap. Iya, luar biasa, insyaallah. Tapi pada dasarnya Bang Di, kalau dibilang mana enak daging babi atau daging kambing, saya lebih pilih daging kambing, serius. Seumur-umur hidup saya rasakan daging kambing memang enak. Tergantung cara masaknya, bumbunya. Gitu. Kambing, unta, waduh, nggak ada duanya saya rasa ya makanan. Sampai saat ini dari semua daging yang saya rasakan masih prioritaskan kambing, sapi dengan unta. Bukan karena saya masuk muslim, tidak. Saya realistis kok. Gitu. Ya, ada ditanya lagi, Masya Allah Bang Husnul katanya. Sama orang tua masih berhubungan kan Bang Ji? Iya masih, tapi sembunyi dari bapak. Ya, cecetan sama mama, sembunyi dari bapak. Karena mama ya namanya seorang ibu tidak mungkin meninggalkan anaknya, walaupun ya tahulah kita sama masing-masing. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini, terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.